الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. أما بعد. Hadratul muhtaramin wal karumin, umatang seurawu wal jamaah pengawasan Bulughul Maram ingkang mulyakaken nyangkung wonten Shu'aibul Bait panjenenganipun Ustaz Abdul Sami'an kang mulyakaken umatang maksudipun para sepuh sepuhan maksudipun Bapak Asiswati, Bapak Toto Yudanto, Pak Sarwo, Bapak Ahmad Burhanuddin mulyakaken Bismillah. Lan sedaya para rencang-rencang majelis Ridho Nabi mugi tansah pinaringan berkah rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kesempatan dalu menika kita saged daras Bismillah. Alhamdulillah kita saged nerasaken saking kajian kitab Bulughul Maram ingkang dalem menika dipun undur danipun Bapak Abdul Sami'an. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh pikantuk berkah manfaat saking majelis dalem menika. Amin ya rabbal alamin. Sinoso niki dalu kita wonten kados biasane teng malam Selasa kita ajengaken teng malam Senin. Dan terus menawi biasane niku teng malam Selasa niki kita ajengaken malam Senin. Selasa makaten mugi-mugi tetep pinaringan berkah manfaat saking Allah. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun monggo kita terasaken daripada kajian kitab Bulughul Maram karangan daripada Syekh Ahmad bin Hajar Asqalani wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi summa yufrigu bi yaminihi 'ala shimalihi fayaghsilu farjahu summa yatawadda'u summa ya'khudhul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri summa hafana ala ra'si salasa hafanatin summa afadu ala sa'iri jasadihi summa ghasala rijlaihi. Muttafaqun alaih wa lafdhu Muslim. Walahuma min hadisi Maimunah summa afraga ala farjihi wa ghasalahu bishimalihi summa daraba bihal ardo. Wa fi riwayatin famasahaha biturabi wa fi akhirih summa ataituhu bil mindili faradahu wa fihi wa ja'ala yanfudul ma'a biyadihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, diceritakan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ihtasala min janabah yabda'u fa yaghsilu bi yadayhi. Nah niki mengenai tata cara atau kaifiah mandi junub. Kita masih dalam bab mandi junub. Terus niki kaifiah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah mandi junub atau ghuslul janabah niku terdiri dari dua macam. Ada mujzi'ah, ada kamilah. Mujzi'ah niku sing penting nyukupi ngoten mawon. Sing penting awake teles kabeh kena banyu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Niku jenenge mujzi'ah, sing penting nyukupi. Niku sudah sah. Dikatakan sebagai mandi junub. Kafiai bebas, sing penting pokoknya saawak teles kabeh.
Maka ada orang misalnya punya janabah, ya junub, terus adusnya nyelulup kolam renang, biur bisa tok langsung petas. Ampun. Ajeng paling teles kabeh. Nah, ajeng ringkes ngoten. Kolam renang apa nang kali. Kolam renang Pak Yudi ngono. Bodoh. Tegur, biur, baru niat itu pentas, kur 5 detik rampung pun. Sah. Fatihah kan. Ayo Mas Ulung. Sah orang. Jadi niku cara yang paling mudah, mujziah namanya. Sing penting nyukupi ngaten. Atau misalnya jenengan kur, kur shower nek jaman saiki niki, nggih. Wis nang shower, penting awake teles kabeh. Muter-muter nang isor shower. Teles kabeh. Atau nggo ciduk, gegayung sembarang wis. Mau dimulai dari bawah, mau dari atas, mau dari kanan, mau dari kiri boleh. Yang penting niat. Nah niatnya bagaimana? Batul husla. Liraf'il janabah fardhon lillahi ta'ala. Pun batul husla liraf'il janabah fardhon lillahi ta'ala. Niat ingsun napa adus junub fardu krana Allah taala. Iku niatnya bersamaan dengan membasuh anggota yang pertama kali dibasuh napa? Yang pertama sing kali dibasuh tangane ya tangane. Misalnya sikil riyen nggih niate pas karo basuh sikil. Beda dengan wudu. Nek wudu kan wonten urutane. Di antara rukunnya wudu adalah tertib, urut-urutan. Nek adus mboten wonten urut-urutan, bebas-bebas mawon. Kados nyelulup niku nang kolam renang kan ana urutane. Asal teles kabeh pun sah. Niku cara yang pertama. Terus yang kedua wakamilah atau cara yang paling sempurna, yang paling utama. Nah, yang disebutkan dengan hadis. Karena Rasulullah SAW idza tasala minal janabah yabda'u fayaghsilu biyadayhi. Pertama kali yang dilakukan Rasulullah tatkala mandi yaitu al-badlu ba'dal bad'u bi ghusl yadain qabla idkhalil ina. Membasuh kedua tangannya sebelum beliau memasukkan tangannya ke dalam wadah atau bejana. Biyen kan nggih dicosake ember lah di wadah bejana. Sebelum masukkan kedua tangannya itu sunnah mencuci dua tangannya di luar bejana. Jadi sunahe niku le cuci tangan mboten mlebu teng bejana. Nah, padasan apa njupuk jeduk yuk di siramke tentang di luar bejana. Napa malih kok nek banyune kurang dari 2 kula. Maka tentu itu menjadi suatu keharusan supaya tidak menjadi air yang mustakmal. Jadi langkah pertama napa membasuh kedua tangan. Jadi pas kedua tangan iki ora adus basuh, kok wudu basuh maneh. Rasa sithik-sithik kon basuh. Corona kan wingi sithik-sithik basuh tangan, mlebu omah basuh tangan, kok mlebu kantor basuh tangan, kaken basuh. Kaken basuh ora tau wudu kok. Nah, ora salat kan ora wudu itu. Ana wong pun cuci tangan tapi ora tau salat, ora tau wudu. Percuma mending wudu terus senajan ora tau basuh kan. Wudu kan kena ada cuci tangan. Wis mesti wis. Mane kula rada lucu. Wong nang masjid disediani tempat cuci tangan. Arep wudu on wis. Nah nggih. Seneng wae Pak Nardi. Tak kandhani. Percuma ora. Seneng wae Pak Nardi. Project. Arep wudu. Lucu masjid nggih. Wong mangkat masjid niku mesti wis wudu. Syukur-syukur ana sing adus bareng. Nek Jumatan rata-rata malah adus. Ngono sediani cuci tangan. Radolor. Ora masuk akal. Ya kusip tok. Jadi sing ngoten-ngoten niku kudu diluruskan seperti itu. Karena iki yo senajan iku syarat nopo syarat mangkat Jumatan wis adus, wis sabunan, wudu segala macem ya. Minyak wangi ya, sekadar cuci tangan nggo nopo fungsine.
Terus kita tatkala mandi junub pertama kali yang dilakukan adalah mencuci kedua tangan di luar bejana. Tsumma yufrihu biyaminihi ala shimali. Kemudian setelah itu menuangkan air untuk melakukan istinja dengan tangan kiri. Maka, jadi istinja rien kan otomatis nek ajeng siram buang air terlebih dahulu. Wajib istinja. Cekpok lah bahasanya. Nah niku sebelum itu hendaknya kita istinja terlebih dahulu dengan tangan kiri. Sumayfrihu biyamini ala shimali. Terus menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kirinya untuk apa? Untuk istinja. Jadi jangan sekali-kali istinja dengan tangan kanan. Niki nek istinja insya Allah ora tau lali. Tapi nek mangan kok kadang lali. Gitu. Wong nek mangan nonton sing udara niku datang gini. Tangaran oh iya lali. Tapi nek istinja kok ora tau lali. Nah, istinja ora tau lali. Istinja ora nongko wong tangan kanan. Mesti kelingan terus. Tapi giliran makan itu lupa kadang. Itu jadi setelah mencuci kedua tangan kemudian dia istinja. Fayaghsilu farjahu, maka dia kemudian atau beliau kemudian Rasulullah itu mencuci atau membasuh farjahu, farjinya, kemaluannya. Tsumma yatawaddau. Kemudian setelah itu beliau wudu. Jadi wudu niki sunnah dilakukan sebelum mandi. Nah terus fungsinya apa? Litakhfifil janabah, untuk meringankan junubnya, janabahnya. Ini sunnah, bukan wajib ya. Jadi misalnya wonten tiyang adus tanpa wudu nggih boleh. Lah nek ajeng salat pripun? Nggih mboten apa-apa rasa wudu riyin. Misalnya ada orang kepingin misalnya mandi junub nang waktu subuh, ngoten. Umumnya kan subuh Mas Eko. Pas puluh ngotot lali. Nah, niki pas ajeng subuhan mandi junub. Lah setelah itu kan dia pasti mau sholat subuh. Lah seumpami ora arep wudu ya gampang carane. Pripun niku wau istinja riyin. Jadi cuci tangan terus istinja, kemaluannya kubul dan dubur dicuci riyin. Wis carane buang air kecil terlebih dahulu baru ngono cuci riyin, istinja riyin. Habis itu baru mandi. Biar rampung langsung sholat tanpa berwudu. Boleh, jadi ra wudu-wudu. Wudunya sunnah. Ya kalau mau wudu sebelumnya, sunnah niku wudu sebelum siram, bukan wudunya setelah mandi. Jadi sunnahnya wudu sebelum mandi. Jadi cocok-cocorane ngoten Kanjeng Nabi istinja riyin. Ini buang air kecil dulu, istinja dulu, setelah itu wudu. Wudu ya wudu biasa kan, semeh sholat nih kok. Bar niku baru mandi. Dan nanti setelah mandi tidak usah wudu lagi. Atau nek boten wudu ya langsung mandi nggih boleh. Makanya wudu niku rak menghilangkan hadas kecil, sementara mandi menghilangkan hadas besar. Lah sing dibutuhke teng dalam sholat niku adalah wudu menghilangkan hadas kecil. Nah, nalare logikane wong hadas kecil mawon ilang, nggih wudu napa maneh atus. Hadas besar wae ilang, apa nek hadas kecil kan ngaten nalare. Maka jadinya orang yang mau mandi junub, orang yang mau sholat, tatkala dia sudah mandi junub maka tidak wajib wudu. Jadi wajib wudu. Wajib. Ini penting karena din wonten tiyang niku ahlan usahlan. Maaf.
Kita tak rasakan. Terus napa mau wudu itu bukan merupakan syarat mandi junub, tapi sunnah. Fungsinya untuk menghilangkan hadas kecil, tapi hadas besarnya kan belum hilang. Nah, nek pun atus otomatis pun hilang kabeh hadase. Terus berniku summa ya'khudul ma, setelah dia wudu selesai ambil air lagi, fayudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'ar, thumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin. Kemudian setelah itu beliau melakukan apa? Mengambil air terus menyiramkan ke atas kepala beliau dan memasukkan jari-jari niki ke dalam rambutnya. Jadi dinamo gosok-gosok. Terutama bagi orang yang rambutnya tebal. Nek sira rambutnya yo sap-sap kok syarat. Jadi nek sing rambutnya ketel nggih niku wajib untuk menyela-nyelani rambut sampai ke bagian dalamnya dengan tangannya. Kemudian disiram kepalanya itu sebanyak 3 kali dengan air yang penuh. Thumma afadha ala sa'iri jasadihi. Kemudian setelah itu mengalirkan air ke seluruh jasadnya. Jadi urutannya kepala dulu. Kepala dulu dibasuh ping 3, bar niku napa membasuh anggota tubuh yang lain. Thumma afadha ala sa'iri jasadihi. Mengalirkan air ke seluruh jasad, seluruh tubuh, termasuk bagian yang sulit dijangkau, lipatan-lipatan, lipatan-lipatan mriki buri niku kudu kebuka tenan. Napa kula dong sewu nggih sing rada jumbo-jumbo gitu. Awake atus kula-kula barang niki banyak lipatan, lemak gitu. Nah niku ora angel dijangkau untuk lipatan-lipatan, maka untuk memperhatikan bagian lipatan tersebut supaya terkena air. Karena boten mungkin menyebabkan mandi kita tidak sah. Tsumma afadhu ala sa'iri jasadi tsumma ghassala rijlaihi, kemudian yang terakhir kemudian beliau itu Rasulullah membasuh kedua kakinya. Muttafaqun alaihi wa lafdhu li Muslim. Walahuma min hadithi Maimunah radhiyallahu anha tsumma afragha ala farjihi wa ghassala bishimalihi tsumma daraba biha al-ardh. Nah, setelah ngoten jadi urutannya apa wau pertama cuci tangan, basuh tangan. Baru ngoten istinja. Beristinja dengan tangan kiri, terus napa? Wudu. Nggih. Bar wudu napa? Kemudian membasuh kepala terlebih dahulu sebanyak 3 kali siraman. Baru ngoten awake. Bar awake terakhir kaki. Itu urutan atau tata cara mandi junub yang sempurna sesuai dengan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diceritakan dalam hadis riwayat Maimunah itu garwane Kanjeng Nabi. Kemudian beliau membasuh farjinya dan membasuh farji istinja maknanya dengan tangan kirinya. Setelah itu beliau menepukkan atau memukulkan tangannya yang terkena air itu di tanah, diusap-usap. Wa fi riwayatin famasahahuma biturab, mengusapkan di tanah dengan debu. Tsumma ataitu bil mindil faradahu, dalam riwayat yang lain kemudian kata Maimunah, saya berikan Rasulullah itu bil mindil dengan sapu tangan, faradahu, dan beliau menolaknya, mengembalikan saputan tersebut untuk melap tangannya. Wa ja'ala yanqudul ma' biyadihi. Nah, jadi Kanjeng Nabi niku nek bar siram niku wau, terus tangannya sing istinja
di tulet-tulet kita lemah. Karena tanah atau debu itu lebih bisa membersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel dalam tubuh kita. Makanya kenapa nek tayamum niku ngangge lebu. Nggih, tayamum ngangge lebu, juk wong napa membasuh najis yang mughaladhah 7 kali, salah satunya dengan debu. Kenapa dengan debu? Karena debu merupakan suatu material atau partikel yang bisa menyerap daripada kotoran-kotoran yang atau sisa bakteri yang ada di tubuh kita. Rahasia. Makanya tidak cukup dengan sabun. Misalnya wonten wong kena najis mughaladhah, wajib basuh 7 kali. Lanjut go sabun sasini mboten sah. Tidak sah, harus tetap dengan debu. Tidak bisa digantikan dengan apapun, senajan sabun sing paling larang sekalipun ya. Atau sabun napa merek Rinso napa Daya kok. Nah, Daihatsu. Buat saya tetap harus dengan debu. Kalau fikih harus dengan debu, karena debu itu jajal mawon jenengan nek bar tangane kelenyet, nggih. Kelenyet kena lenga napa-napa nggih, kena kolesterol sing mangan-mangan sing berminyak. Niku nek mbek sabun senajan sunlight apa kan tetep kadang sing kelenyet. Tapi jajal langsung dulet-dulet nang lebu garing. Hilang langsung. Kelenyete hilang. Nggih. Niku rahasianya. Nah, jenengan jar kerja cobi mawon langsung keset tangane, langsung mambu-mambu iki hilang. Jangan jajal dahar sing ngonten ambune nyegrak terasi misalnya. Mangan sambal terasi Lamongan itu sing ora hilang-hilang ambune niku to. Ada suci tuangan, mbek jeruk, mbek segala macam, tetep ambune sik wonten. Cara ngilangi gampang, dulet-dulet nang lebu, nang lemah hilang langsung. Niku luar biasa. Niku rahasia. Jadi kur sabun ngerti entek sabun siji tetep kadang sik wonten mambu-mambune. Ya. Cukup dioles-oleskan di debu yang kering, tanah kering, selesai, hilang. Nikulah bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua. Jadi semua yang dilakukan Rasulullah pasti mengandung hikmah, mengandung manfaat. Asal kita derek ngoten mawon, yakin ngoten mawon mesti mengandung banyak kebaikan. Banyak kebaikan derek plus rasa kakean takon. Nah, ya kakean takon kok iso ngono kok wae ya gitu. Pokoknya dilakoni ngoten mawon niku sunnah Kanjeng Nabi, pasti semuanya mengandung kebaikan. Mugi saged derek Kanjeng Nabi, saged napa menambah mahabbah kita dumateng Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Terus wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu sya'ra ra'si afa anquduhu li wusril janabati wa fi riwayatin wal haidati qala la innama yakfiki antahti ala ra'saki salasa hasayati rawahu Muslim. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala qalat, niki juga dari Ummu Salamah. Bahwa hadis itu saking Aisyah, antara riwayat bahwa saking Sayyidah Maimunah, sakniki saking Ummu Salamah. Napa niki sing riwayat hadis garwane Kanjeng Nabi sedaya kan, Ummu Salamah, wa Maimunah, mau Aisyah. Karena yang tahu dengan keseharian Kanjeng Nabi ya cuma istrinya, namanya sing bagian sing ngoten-ngoten mandinya Rasulullah, mosok ngerti sahabatnya kan mboten mungkin. Sing paling ngerti kan mesti garwane. Pokoknya istri kita itu yang paling tahu dengan keadaan kita. Paling ngerti niku bojo. Hadis-hadis yang berhubungan dengan hal pribadinya Rasulullah seperti mandi junub niki, niku pasti riwayat kebanyakan dari istri-istri beliau. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Ummu Salamah ngendika,
Qultu ya Rasulullah, saya bertanya ya Rasulullah, inni imra'atun asyaddu sya'ra ra'si. Niki Ummu Salamah tanglet dari haji Nabi. Ya Rasulullah, sungguhnya saya itu perempuan yang sangat tebal rambutnya, asyaddu sya'ra ra'si. Rambutnya ketel, rambutnya kandel kula niki. Afa aquduhu li ghusl janabah, apakah saya harus menguraikannya tatkala saya mandi junub? Pripun niki Rasulullah? Rambutnya kan ketel. Kula niki rambutnya ketel juk senengane gelung, ya, apa diikat, rambutnya diikat, dikuncir. Apakah saya harus uraikan tatkala saya mandi junub? Wa fi riwayatin, dan dalam mandi haid, wa qala la, dulu lebih la, ora inna ma yakfiki an tahthi ala ra'siki thalathi hasayatin. Nah, dalam riwayat ini disebutkan tidak perlu, sungguhnya kamu hanya cukup untuk menuangkan air di atas kepalamu sebanyak 3 kali. Tapi nanti niki ruah Muslim, ya, riwayat Imam Muslim menjadi khilaf antara imam mazhab. Menurut Imam Malik, ya, Imam Malik, yajibu an naqdu in balla wa lam yasilil ma ila usul sya'ar. Nah, menurut Imam Malik maka wajib diuraikan rambutnya. Jadi nek sing ditaleni, digelung, misalnya wonten kono wedok adus rambutnya taleni roll apa-apa. Nah, itu kudu diurai, harus dilepas. Senajan rambutnya dawa. Masih dawa banget ya kudu sampai ujung. Sampai terkena air semua. Niku Imam Malik wajib. Menurut Imam Abu Hanifah la yajib an naqdu in balla asluhu. Menurut Imam Abu Hanifah niku mboten wajib. Okay. Mboten wajib diurai. Cukup niku mau nek digelung napa ditaleni, sing penting teles. Terkena ya, kita yakin teles maka sudah sah. Nah, yang penting terkena ujung rambutnya. Nah, ujung rambutnya. Menurut Imam Hanafi. Wa qala Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, sirana kabeh. Imam Hanafi ora Imam Hambali. La yajibu naqdu fi ghusl janabah wajibu bil haid wa nifas. Nek menurut Imam Ahmad bin Hambal, nggih, Imam Hambali niku dibedakno. Kalau mandi junub maka tidak wajib diurai, tapi kalau mandi haid dan nifas maka wajib diurai. Tafsir, dirinci, dibedakan. Ini menurut Imam Ahmad. Lah menurut mazhab kita Imam Syafi'i niki, Imam Syafi'i wa qala Syafi'iyun dabu naqduhu li khifati sya'ar wa yajibu naqdu in lam yasil ma ila bihi. Imam Syafi'i juga diperinci, seandainya rambutnya itu tipis dan rambutnya pendek maka diurai itu hukumnya sunnah. Tapi kalau rambutnya tebal, panjang, maka diurai hukumnya wajib. Makanya kudu diurai kabeh sampai kena banyu kabeh. Jadi sing ngertos tipis nopo kandele nggih sing lakoni kan. Nah, ngerasa rambut kita tipis, arang-arang, pendek, ya cukup langsung. Tapi kalau ngerasa rambutnya panjang dan tebal harus diurai sampai di petani sugal-sugal sampai rambut itu betul-betul sampai ujung terkena air, wajib. Karena itu rambut termasuk bagian dari tubuh. Nah, jadi itu teles kabeh. Jadi yang kita pakai ya otomatis mata kita Imam Syafi'i hukumnya wajib. Mboten mawon men aman wis. Men aman wis pokoknya diurai terus siram air. Niku penting kita mungkin aturaken kepada istri kita misalnya atau anak perempuan kita mandi junub niku rambutnya kudu diurai. Yang ini sih menuju. Terus. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la uhillul masjida li haidi wala junubin, rawahu Abu Dawud wa sahih Ibnu Huzaimah. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha
dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat ketika Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la uhillul masjida li haidin wala junubin wa Abu Dawud wa Sahih Ibnu Khuzaimah. Sungguhnya saya kata Rasulullah tidak menghalalkan masjid li haidin bagi perempuan yang haid wala junubin dan bagi orang yang junub. Maknanya menghalalkan, haram hukumnya bagi perempuan yang haid atau orang yang junub untuk berdiam diri di dalam masjid. Karena masjid-masjid adalah rumah-rumahnya Allah. Rumah-rumahnya Allah dimuliakan Allah, disucikan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari semua kotoran. Maka bagi orang yang haid, wong sing menstruasi niku dilarang julus fiha. Julus niku jagong duduk di dalam masjid. Kenapa? Karena itu dikhawatirkan akan mengotori masjid dengan darah haidnya. Fayulawisul masjid dan akan mengotori kesucian masjid dan menjadikan najis. Begitu juga orang yang junub. Niki sedaya berlaku al-mukthu fil masjid. Al-mukthu niku meneng tenguk-tenguk nang jero masjid, misalnya jagongan, majelasan. Niku haram bagi orang yang haid maupun junub. Wala junuban illa abiri sabil surah An-Nisa. Ketika akan Al-Qur'an wala junuban illa abiri sabil, dan tidak diperbolehkan juga orang yang junub kecuali hanya lewat tok ono. Jadi lewat dari satu pintu ke pintu yang lain, niku jenenge lewat. Sing ra kena niku nek meneng nang jero masjid tenguk-tenguk, jago, ngobrol segala macam niku haram. Tapi nek kok lewat mboten masalah. Lewat tok kan. Sekolah Lawang Kidul kan Lawang Lor misalnya ning masjid Kutarjan niku. Kalau pelaku tok wis. Cara ono sing barang ketinggal nang masjid njukuk napa, njukuk tok mlebu metu maneh. Boleh. Boleh. Selama tidak berdiam dalam masjid. Karena orang yang haid, orang yang junub itu membawa kotoran, membawa hadas, membawa hadas. Nah, kita tesik penting, Pak. Hukum agama Islam, hukum Kanjeng Nabi niku perempuan yang haid masih muhtaram, masih mulia. Lah jajal biyen sebelum Islam. Zaman orang Bani Israel niku nek wonten wong wedok haid niku langsung diasingkan. Bojone ora gelem nyampuri, wis kudu turu dhewe aja cedhek-cedhek bojone, yo ora oleh mangan bareng, ora oleh ngapa-ngapa bareng, wis diasingkan. Niku nasibnya perempuan-perempuan haid zaman dulu. Terus datanglah agama Islam merubah semua aturan-aturan tersebut, walaupun perempuan haid niku tetap boleh dicampuri. Mau campuri yang penting tutu jima loh, yang penting tutu jima. Ada turu bareng jek kena, keluar jek kena. Yang penting ojo jima ngoten mawon. Sementoke yang penting ora jima ngoten. Nek kur saya nek istimta, istimta niku nek bahasa fikih istimta bersenang-senang. Napa nanti? Niku kena. Kena. Sing ora kena kuwi nek Bali ya. Biologi ya. Dan itu hukum bagi perempuan yang haid. Apa saja yang boleh dilakukan? Kena kabeh, sing ora kena jima tok wis ngono wae. Boleh gandengan kena, abung-abungan kena. Cuman kenapa kita dilarang? Karena man waqa'a fil hima yushiku an yaqa'a fi, kata Rasulullah. Jika dia bermain-main terhadap tempat yang terlarang, dikhawatirkan dia akan terjerumus. Bahasanya kan nanti yo pertamane kur napa saling bermesraan, bablasan isu.
Iku maknane takut terjerumus. Makane nalika perempuan haid iku apike serasa dicampuri. Masih ya wis biasa mawon, biasa. Ngobrol biasa, mangan biasa tapi serasa nyedek-nyedek sing sampai menimbulkan nanti syahwat. Karena kalau sampai itu terjadi, maka akan menyebabkan dia terjerumus. Nah, terjerumus saking ora kuati misalnya melakukan dosa, termasuk minal kabair, dosa besar, yaitu mengumpuli istrinya atau menjima istrinya di saat dia haid. Saat dia haid. Nah, ini larangan, ya. Larangan bagi perempuan haid maupun junub masuk ke dalam masjid dengan niat duduk tengok-tengok, banyak lewat tok ora apa. Ya juzu uburuhuma, diperbolehkan untuk lewat saja jika aman dari mengotori masjid. Tapi nek mandek tengok-tengok nang jero ora kena. No. Terus وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة متفق عليه وزاد ابن حبان فتلتقي أيدينا. Wa'anha radhiyallahu anha, wa'anha wa'an Aisyah, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah lagi, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid takhtalifu aydina fihi minal janabah muttafaqun alaih wa zad muhibban wa taltaqi aydina. Mana Jim? Dekora. Kuntu aghtasilu, kata Aisyah, dulu aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW min ina'in wahid, di dalam satu bejana. Nah, yes. Pokoknya madu-madu wae lah kan. Ya berarti madu-madu wae. Rasa bayang no, madu-madu wae. Kata Aisyah, sungguhnya aku pernah mandi bersama Rasulullah dalam satu bejana, dalam satu wadah. Ember, baskom nama ember. Pokoknya bejana. Nek cara saiki yo betap. Batuk. Dalam satu mandi bersama istrinya. Sunnah Mas Eko. Sunnah. Min ina'in wahid takhtalifu aidina fihi minal janabah, dan kami tangannya itu saling berganti-gantian untuk menyiramkan satu sama lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngoten Kanjeng Nabi niku ya romantis, Pi. Romantis. Jadi romantis. Ora juk napa rumangsane Kanjeng Nabi sepaneng sirus tok perang tok iku. Kali garwane iki romantis. Kadang ngoten. Dasilu Rasulullah min ina'in wahid, mandi dalam satu bejana. Ngoten niku napa menambah kemesraan suami istri. Kemesraan dalam rumah tangga. Sing turung-turung ya muga-muga sesuk ngono. Sing wis-wis ya praktek nonton. Niku wae kayak ibu sing gede ya. Takhtalifu aidina fi minal janabah, dan saling bergantian untuk menyiramkan air. Wa zada fi wa taltaqi aidina. Dan itu hadis menerangkan tentang kebolehan, bahkan sunnah ya, mandinya seorang istri dengan suaminya di satu bejana tatkala mandi junub. Ya senajan ora junub barang. No. Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah itu punya perhatian lebih terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Serang kali garwane, maju kereng-kereng kali garwane. Maju kereng-kereng. Ini salah satu untuk merawat, merawat kemesraan dengan istrinya. Salah satunya dengan seperti itu.
penting Pak Sanusi nanti boncengan motoran itu merawat kemesraan. Bagi jalan-jalan itu bahasa bakso. Nah, ini ku termasuk salah satu. Yang paling ekstrim ya seniki wow. Ekstrim. Ya sepenting pokoknya nonton lah. Jadi bayang-bayang sing gurung. Mantuk-mantuk ae. Kowe paham mengkang cepet nanti-nanti. Mugi sedaya sing dereng yo saged nglakoni sesuk. Amin Allahumma. Jelali Kang Pulung esuk Itu di mana? Terus siji mana ya? وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنكوا البشر رواه أبو داود والترمذي وضعفه ولأحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه وفيه وراوي مجهول. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah ketika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tahta kulli sya'ratin janabah, sungguhnya di bawah setiap rambut itu terdapat janabah, maknanya anggota yang wajib dibasuh tatkala mandi junub. Faghsilu asy'ara wa anqul basyara, maka basuhlah kamu asy'ar daripada rambut-rambut yang terlihat maupun tidak terlihat, wa anqul basyara, dan bersihkanlah daripada kulit. Jadi kan awak niku terdiri cuma dari dua, nek ora kulit ya rambut. Maka yang harus dibersihkan tatkala mandi junub ya dua itu, semua kulit yang menempel ya, dan semua rambut baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Rambut sing ketokan ya rambut iki, sing ora ketokan ya pirang-pirang. Nah niku ya kudu kena banyu kabeh. Jadi maknanya mandi junub itu sebetulnya hanya membasuh kedua bagian, yaitu kulit dan rambut, bulu-bulu semua yang ada di tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sah mandi. Gampang mas ini. Cuman kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah, ya tadi dengan kefiah atau tata cara yang telah disebutkan dalam hadis tadi. Itu wajibnya mandi junub dengan membasuh seluruh anggota badan. Mana dalam kitab Safinah niku ringkas kalimatnya, syaratnya mandi yang pertama niat, yang kedua ta'mimu jami' badan bilma, meratakan seluruh anggota badan dengan air. Wis ngoten tok rukune kur loro. Apa atus niku. Niat karo gebyur saawak aku banyu rampung. Gampang, malah luwih gampang tinimbang wudu. Wudu wonten aturane, wonten tertibe, adus mboten bebas mawon. Tapi kalau mau yang kamilah, yang sempurna sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah niku tengwau sing hadis sing mungkin saya derek sunnah-sunnah pun ngaji Nabi, diberikan kita kemampuan untuk sunnah-sunnah Nabi, dan kita diakui sebagai umat ngaji Nabi, dan insya Allah kembali kali ngaji Nabi. Amin ya Rabbal alamin. Buat berkata yang saya perlu terangkan, itu insya Allah yang masuk bab tayamum, dan seterusnya masih dalam taharah. Dan mungkin kita diberkahi oleh Allah di sisa bulan Rajab ini, bulan yang mulia. InsyaAllah dipertemukan dengan bulan Syaban sampai ke bulan Ramadan di khairin ulud fil ma'af ya. Ana hadinya wassalamu. Allah to sunah berkah doa sini itu amal. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد
صلاة ترزقنا بها علوما نافعة بصيرة وتقوى القناعة والعناية بك والسلامة والبركة والاستقامة وزوجة صالحة ذرية طيبة وحسن الخاتمة ونظارة إلى وجهك الكريم والعفو والإحسان وعلى آله وصحبه وسلم. رب زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا. ربي اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح لنا فتح العارفين. اللهم افتح لنا حكمة تنصر علينا من أوسع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا في كل حال والمال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل إن شاء الله بجنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pangasanipun sedaya para mulyakaken